Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang konsep dasar perkembangan. Nah, di sini yang ke A yaitu hakikat perkembangan. Di sini kita simpulkan bahwa perkembangan itu dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan baik di dalam diri kita maupun individu maupun organisme, baik itu secara fisik maupun fisikis, untuk menuju tingkat kedewasaan maupun kematangan yang berlangsung secara sistematis. Nah, perkembangan ini memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama, terjadinya perubahan waktu. Yang kedua yaitu terjadinya perubahan proporsi. Yang ketiga yaitu hilangnya tanda-tanda lama dan timbulnya tanda-tanda baru. Nah, itulah materi yang ke A. Selanjutnya materi yang ke B yaitu tentang prinsip-prinsip perkembangan. Nah, di sini prinsip-prinsip perkembangan ini memiliki pengertian yaitu info umum suatu proses perubahan yang telah terjadi di dalam perubahan tersebut. Nah, di sini prinsip-prinsip perkembangan ini memiliki para ahli yang menjelaskannya, yaitu yang pertama menurut William Strauss ini, beliau berpendapat bahwa unsur bukanlah suatu unsur yang bukanlah suatu unsur dalam proses perubahan, akan tetapi dalam proses perubahan itu bukanlah suatu proses perubahan yang telah terjadi pada perkembangan tersebut. Yang kedua yaitu menurut Jaya Moreno, dia berpendapat bahwa beliau menolak adanya perubahan dalam kehidupan anak-anak yang semula-mula diatur dengan perkembangan tersebut. Yang ketiga yaitu menurut Franz Piaget, di sini beliau berpendapat bahwa
Yang kedua yaitu perasaan. Nah, yang keempat yaitu menurut Mentorowski, beliau berpendapat bahwa setiap fase perkembangan itu pasti memiliki Montessori. Ya, iya. Menurut Montessori, beliau berpendapat fase perkembangan ini biasa diartikan sebagai biologis. Yang kelima yaitu menurut Watson dan Pavlov. Yang kelima yaitu menurut Watson dan Pavlov. Di sini beliau berpendapat bahwa perkembangan perkembangan dalam Watson dan Pavlov, keduanya berpendapat bahwa mereka berdua berpendapat bahwa perkembangan itu pada hakikatnya merupakan kumpulan dari sejumlah refleks. Yang keenam yaitu menurut proporsi dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama proporsi dapat dibedakan menjadi proporsi. Psikologi. Lanjut, yang keenam yaitu menurut psikologi, ya dia meliputi 2 hal, yaitu yang pertama menjadikan perubahan, yang kedua hasil dari pembelajaran itu sendiri. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Noviani dengan NIM 2011240067. Di sini saya akan menjelaskan hasil presentasi yang akan saya lanjutkan yang sudah dijelaskan oleh Alni Junita Andriani. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang bagian C, yaitu tentang hukum perkembangan atau development. Nah, hukum perkembangan atau development ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama hukum masa peka, yang kedua hukum predestinasi,
hukum Cephalokondal. Nah, di sini saya akan menjelaskan ketiga hukum ini. Yang pertama, hukum masa peka. Hukum masa peka itu adalah hukum yang memikat pada diri sendiri, pada diri orang lain atau diri sendiri. Nah, kalau hukum predestinasi yaitu hukum predestinasi adalah hukum yang mengakui atas bahwa diri pada manusia sendiri. Nah, yang ketiga yaitu hukum Cephalokondal. Nah, ini hukum pertumbuhan yang dimulai dari atas kepala hingga ujung kaki. Nah, baik, saya akan melanjutkan yang ke bagian D lagi, itu yaitu faktor dalam perkembangan. Atau development. Nah, di sini terdapat 3 bagian dari faktor itu sendiri. Yang pertama yaitu faktor genetik. Yang kedua, faktor prenatal. Dan yang ketiga, faktor postnatal. Nah, di sini saya akan menjelaskan ketiga bagian dari faktor ini sendiri. Faktor genetik ini ialah faktor yang terjadi pada diri manusia itu sendiri. Nah, kalau faktor prenatal ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu gizi pada ibu hamil. Nah, yang kedua itu adalah faktor mekanis. Dan yang ketiga itu ialah toksik. Nah, di sini selanjutnya itu faktor postnatal. Faktor postnatal itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ras dan yang kedua umur. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang hukum perkembangan atau development dan faktor-faktor perkembangan dalam development. Nah, itulah hasil penjelasan dari kelompok kami tentang konsep dasar perkembangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.